Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai tutorial metode perhitungan PDB. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Rizita Akila, NIM terakhir yaitu 058. Perkenalkan, nama saya Maulana Ilmi Abdullah, NIM terakhir 152. Nama saya Hanasta Tahta Mayatullah, NIM terakhir 110. Saya Mesela Ayus Dananda, NIM terakhir 012. Saya Sulmisya Baringrum, NIM terakhir 002. Saya Muhammad Irfan Jansa, NIM terakhir 276. Saya Andrea Armianto, NIM terakhir 4. Metode produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi, setiap perhitungannya, pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Rumusnya, Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2, dan seterusnya. Artinya, harga barang yang pertama dikali jumlah barang yang pertama. Kemudian ditambah harga barang yang kedua dikali jumlah barang yang kedua, dan seterusnya. Atau berapa jumlah barang yang dihasilkan oleh suatu negara tersebut. Selanjutnya ada metode pendapatan. Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh RTK atau rumah tangga konsumen, yaitu dengan menjumlahkan pendapatan yang dari bawah jasa faktor produksi selama 1 tahun yang berupa sewa, upah, bunga, dan laba usaha. Rumusnya Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Year adalah metode pengeluaran, yaitu perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk pemerintah, dan pengeluaran untuk ekspor dan impor. Rumusnya yaitu Y sama dengan K ditambah I ditambah G ditambah X dikurang. Produk domestik bruto Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga konstan pada tahun 2020 sampai 2024. PDB Indonesia atas dasarnya harga konstan terus mengalami peningkatan. Di tahun 2024 nilainya mencapai 12.920,3 triliun, naik dari 12.300 1,5 triliun di tahun 2023 dan 10.723 triliun di tahun 2020. Kalau dilihat dari sisi pengeluarannya, konsumsi rumah tangga menjadi besar untuk pengeluaran, yaitu sekitar 6.806,4 triliun di tahun 2024. Lalu konsumsi lembaga non-profit yang melayani masyarakat seperti yayasan dan lembaga non-profit ada di angka 173,1 triliun dan pengeluaran pemerintah mencapai 956,6 triliun. Dari sisi investasi yang disebut pembentukan modal tetap bruto atau sederhananya, belanja untuk aset tetap seperti bangunan, mesin, dan infrastrukturnya nilai mencapai 4.000,17 triliun. Sementara itu di sektor perdagangan luar negeri, ekspor barang dan jasa mencapai 3.085,1 triliun. Sedangkan impor yang jadi pengurang dalam perhitungan PDB sebesar 2.571,4 triliun. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang ekonomi Indonesia terus tumbuh stabil dan masih didorong kuat oleh konsumsi masyarakat serta investasi yang meningkat tiap tahun. Dari data tersebut terlihat bahwa konsumsi rumah tangga menjadi salah satu komponen yang terbesar dari yang paling konsisten meningkat, sehingga menjadi pendorong utama pertumbuhan PDB real Indonesia selama periode 2020 sampai 2024. Sementara itu, investasi juga berperan paling sebagai faktor pendukung pertumbuhan, meskipun kontribusinya masih di bawah konsumsi masyarakat. PDB atas dasar harga berlaku bukan cuma menjadi seberapa besar
ukuran ekonomi nasional, tapi juga bisa dipakai buat melihat seberapa besar sumbangan tiap jenis pengeluaran terhadap perekonomian di Indonesia. Selama tahun 2020 sampai tahun 2024, struktur ekonomi Indonesia nggak banyak berubah. Perekonomian kita masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, PK atau WP, yang terus menyumbang lebih dari separuh total PDB. Di tahun 2024, kontribusi PKRB mencapai 54,4%, naik dari 53,18% di 2023. Tapi sedikit turun banding 57,63% di 2020. Artinya, daya beli masyarakat atau konsumsi dalam negeri masih jadi penggerak utama ekonomi nasional. Setelah itu, komponen terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Ini menggambarkan investasi untuk aset tetap kayak mesin, bangunan, atau infrastruktur yang dipakai buat produksi jangka panjang. Selama periode 2020 sampai 2024, kontribusi PMTB cenderung menurun. Tahun 2020 kontribusinya 31,71%, lalu turun jadi 29,15% di tahun 2023, dan tetap sama di tahun 2024. Komponen ekspor barang dan jasa juga punya peran penting dalam perekonomian Indonesia. 2024, ekspor menyumbang sekitar 22,18% dari total PDB, naik dari 21,75% di tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan kalau sektor ekspor masih berperan besar dalam menjaga aktivitas ekonomi. Menariknya, kontribusi ekspor tertinggi terjadi di tahun 2022, yaitu 24,50%. Karena waktu itu harga komoditas ekspor unggulan Indonesia sedang tinggi-tingginya. Di sisi lain, impor barang dan jasa juga punya kontribusi yang cukup besar karena menjadi komponen pengurangan dalam PDB. Tahun 2024, impor mencapai 20,39%, naik dari 19,58% di 2023. Ini berarti ketergantungan Indonesia terhadap barang dan jasa dari luar negeri masih cukup tinggi, terutama untuk bahan baku dan barang modal. Kalau dibandingkan, selisih antara ekspor dan impor masih positif. Artinya, ekspor neto masih memberi kontribusi baik terhadap PDB nasional. Selain buat melihat kontribusi tiap komponen, data PDB juga bisa dipakai buat menghitung pertumbuhan ekonomi, yaitu seberapa cepat aktivitas ekonomi meningkat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini dihitung pakai PDB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, supaya nggak terpengaruh beban harga. Nah, angka pertumbuhan ekonomi ini penting banget karena bisa dipakai buat menilai seberapa hasil pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Dari sisi pengeluaran, semua komponen ekonomi Indonesia tumbuh positif selama tahun 2024. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran konsumsi lembaga menjadi PKLN PRT yang naik 12,48%, lebih tinggi dari tahun 2023. Kenaikan ini terutama karena meningkatnya aktivitas partai politik menjelang pemilu dan pilkada tahun 2024, serta berbagai ajang olahraga besar seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia U23, dan PON. Konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang terbesar PDB juga tumbuh stabil dan kontraksi -2,63% pada 2020 menjadi 4,94% pada 2024. Sementara itu, pengeluaran pemerintah naik menjadi 6,61%, tertinggi dalam 5 tahun terakhir, didorong oleh kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri, serta meningkatnya belanja barang, jasa, dan bantuan sosial. Investasi atau PMTB tumbuh 4,61%, ditopang oleh peningkatan belanja modal pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pengadaan mesin produksi. Di sisi eksternal, ekspor barang dan jasa naik menjadi 6,51% pada tahun 2024, mencakup ekspor migas, non-migas, dan jasa. Komoditas seperti nikel, mesin, dan alas kaki mengalami peningkatan, serta wisatawan mancanegara yang makin banyak turut memperkuat ekspor jasa. Selama tahun 2020 sampai 2024,
pertumbuhan ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu 17,99%. Saat permintaan global melonjak pasca pandemi tahun 2022, ekspor masih tumbuh kuat 16,23%. Berkat harga komoditas unggulan seperti batu bara, CPO, dan nikel yang tinggi di pasar dunia. Sumber pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia menurut pengeluaran. Selain pertumbuhan ekonomi, data PDB juga bisa menunjukkan sumber pertumbuhan, yaitu komponen pengeluaran yang paling berperan dalam mendorong naiknya ekonomi. Sumber pertumbuhan dihitung dengan mengkalikan laju pertumbuhan tiap komponen pengeluaran dengan kontribusinya terhadap total PDB. Selama 2023 dan 2024, konsumsi rumah tangga jadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, masing-masing sebesar 2,55% dan 2,60%, diikuti oleh investasi yang menyumbang 1,18% dan 1,43%. Sedangkan pada 2021 dan 2022, pertumbuhan tertinggi berasal dari ekspor barang dan jasa, dengan kontribusi 3,50% dan 3,59%. Seiring pulihnya permintaan global pasca pandemi, di tahun 2020, saat sebagian besar sedang merumah karena pandemi, pengeluaran pemerintah menjadi satu-satunya komponen yang tetap positif dengan kontribusi 0,15%. Selain itu, PDB juga digunakan untuk melihat pertumbuhan harga secara umum, yang dikenal dengan inflasi dan deflasi. Inflasi terjadi saat harga-harga naik, sedangkan deflasi saat harga turun. Inflasi yang terlalu tinggi bisa menurunkan daya beli masyarakat. Untuk mengukur hal ini digunakan deflator PDB, yaitu perbandingan antara PDB harga berlaku atau nominal dan PDB harga konstan atau real. Deflator PDB menggambarkan perubahan harga seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri, sehingga bisa dijadikan indikator inflasi makroekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, indeks inklusif PDB di Indonesia meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilainya 144,2, lalu naik menjadi 171,35 di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa secara umum di Indonesia mengalami peningkatan selama periode tersebut. Hampir semua komponen pengeluaran dalam PDB juga mengalami kenaikan indeks implisit, kecuali ekspor barang dan jasa pada tahun 2023. Pada tahun itu, indeksnya turun menjadi 156,92, lebih rendah dari 167,94 di tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh efek windfall komoditas ekspor unggul di tahun 2022. Ketika harga-harga komoditas melonjak tajam sehingga membuat indeks tahun 2022 jauh lebih tinggi dari biasanya. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.